Pemerintah resmi legalkan aborsi bagi korban pemerkosaan. Meski dinilai berpihak pada korban, kebijakan ini juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Presiden Joko Widodo resmi sahkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 akhir Juli lalu. PP ini berisikan aturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang juga diatur izin aborsi bersyarat. Salah satu yang paling disoroti soal boleh melakukan aborsi apabila kehamilan adalah akibat dari tindak pidana perkosaan. Syaratnya harus ada surat keterangan dokter dan juga penyidik. Adanya aturan ini bermaksud agar para penyintas kekerasan seksual dapat menentukan nasib janin yang dikandungnya. Kendati baru meluncur beberapa hari, aturan ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Untuk aborsi hasil pemerkosaan, kalau saya sih setuju dilegalkan karena status dari anak itu mungkin tidak jelas karena hasil dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Jadi nanti ke depannya kita nggak tahu, mungkin anaknya nanti jadi kurang kasih sayang. Yang sangat krusial itu adalah bagaimana kesadaran dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak. Jadi punishment-nya seharusnya bukan di sisi perempuannya sih, akan tetapi kepada pelaku yang menjadikan itu tidak ada, menjadikan itu ada gitu. Jadi patokannya adalah etika ataupun pribadi masing-masing, bagaimana bertanggung jawab terhadap anak yang dititipkan. Kalau menurut saya ya, pribadi nggak setuju karena jujur itu bikin perempuan tambah lebih dirugikan ya, karena salah satunya udah jadi korban, tapi ya kita lihat dari sisi agamanya aja Mas, itu sangat diharamkan ya, bagi saya kan muslim, jadi ya sangat menentang lah kalau saya Mas. Mending aturannya buat si pelakunya aja deh daripada aborsinya ya yang dilegalkan. Meski menuai pro kontra, sejatinya aturan terkait pelegalan aborsi sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Seperti Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014, serta Permenkes nomor 3 tahun 2016. Majelis Ulama Indonesia buka suara terkait pelegalan aborsi ini. Dia harus hamil dari benih pemerkosanya, dan apalagi ketika nanti melahirkan bayi yang itu seumur hidup pasti dia akan mengingatkan pada kejahatan dan trauma yang dialaminya. Dan karena itulah maka aborsi bagi korban perkosaan, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya menyatakan memang diperbolehkan. MUI pada dasarnya mendukung adanya praktikum aborsi bagi korban pemerkosaan sepanjang janin di dalam kandungan belum berusia 120 hari. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 berdasarkan hadis-hadis ulama terdahulu. Sementara dari aspek pelaksanaan, Komnas Perempuan memandang munculnya PP tentang pelegalan aborsi bagi korban pemerkosaan mesti diimbangi dengan sosialisasi ke masyarakat terkait lokasi yang memang legal dan punya kapasitas untuk lakukan aborsi. Nah, ini saya kira saatnya ya hari ini menjadi tugas pemerintah, tugas rumah sakit untuk membuka ruang informasi dan ruang pelayanan yang lebih baik gitu. Dulu sangat terbatas, tidak semua rumah sakit menerima pelayanan itu, di samping informasinya tersembunyi gitu. Jadi perempuan lebih memilih untuk melakukan aborsi ilegal atau penghentian kehamilan ilegal, dan yang membahayakan jiwanya dan bahkan anggota reproduksinya gitu, perempuannya sendiri dan juga anak-anaknya. Ikatan Dokter Indonesia buka suara mengingat urgensinya untuk mengedukasi masyarakat agar tak salah tangkap tentang peraturan aborsi ini. Ia tegaskan perlu ada kolaborasi multiprofesi termasuk konseling sebelum dan setelah tindakan aborsi. Harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa aborsi itu adalah sebuah tindakan medis. Kalau kemudian kita bicara tindakan medis, yang pertama tentunya dilakukan oleh tenaga medis yang memang sesuai dengan kompetensinya. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang juga sudah memenuhi persyaratan
Hingga jika ada hal-hal yang kemudian terjadi, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Lebih lanjut ditegaskan, aborsi tidak hanya beresiko secara fisik seperti pendarahan, namun juga secara psikologis. Oleh karenanya, korban kekerasan seksual dan pemerkosaan perlu mendapatkan pendampingan secara psikologis. Aborsi itu adalah tindakan medis, ada dampak psikologis yang juga bisa terjadi, sehingga upaya konseling pre dan post dari sebuah tindakan aborsi ini menjadi sangat penting. Akhirnya realisasi dari upaya pemerintah melindungi korban pemerkosaan perlu dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tak memberatkan korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET.